Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ana salih dan salihah. Jumpa lagi dengan Pak Hari di pembelajaran pendidikan al-Islam. Insyaallah hari ini kita akan belajar bersama tentang makna ikhlas. Ya, apa itu ikhlas? Kemudian sebutan untuk orang yang ikhlas apa? Kemudian dalilnya tentang kita harus berbuat ikhlas ini surat apa. Nah, oke. Semangat, silahkan saksikan terus video berikutnya. Anda yang salih dan salihah, kita akan mulai pembelajaran pendidikan al-Islam. Materi kita hari ini tentang ikhlas, ya. Ikhlas dalam arti ikhlas artinya melakukan amal ibadah atau kebaikan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Di orang yang ikhlas ini, dia berbuat kebaikan, berbuat amal ibadah, tujuannya adalah mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini tujuannya, bukan mengharap balasan manusia, baik itu pujian ataupun hadiah yang lain, tetapi orang yang ikhlas, dia melakukan ibadah, tujuannya hanyalah mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Nah, orang yang ikhlas, ya, orang yang ikhlas ini namanya mukhlis, ya. Mukhlis ini artinya orang yang ikhlas. Jadi orang yang berbuat ikhlas yang dia beramal ibadah ikhlas namanya mukhlis, ya. Kalau kita baca di surah Al-Bayyinah ayat kelima, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Ya. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Jadi orang yang ikhlas tadi, dia melakukan sesuatu, memurnikan diri, hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang ikhlas namanya mukhlis, ya. Orang yang ikhlas tidak berharap pujian manusia, ya, dan tidak pula sakit hati karena dicela. Kenapa? Sebab tujuannya adalah ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang dia beribadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak mengharap pujian, ya. Kalau kita baca di surah La nuridu minkum jazaa'a wala syukura, ya. Surah Al-Insan, ya. Sering yang kita hafal itu menjelaskan juga ciri orang yang ikhlas. Apa? Salah satu cirinya adalah dia la nuridu minkum. Aku tidak mengharapkan dari engkau apa? Jazaan, ya. Balasan wala syukuran, ucapan terima kasih. Jadi orang yang ikhlas itu dia berbuat kebaikan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan pujian manusia atau bukan balasan dari manusia, tapi pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, nah, ikhlas ini mempunyai lawan, ya. Lawan dari ikhlas adalah riya. Jadi kalau orang yang berbuat kebaikan karena mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhlas karena mengharap ridho Allah, itu namanya ikhlas. Nah, lawan dari ikhlas adalah riya. Riya itu apa? Berbuat kebaikan karena ingin dipuji dan balasan manusia, ya. Jadi dia berbuat sesuatu, kalau dia tidak dipuji, dia tidak berbuat, ya. Kalau dia dipuji baru berbuat. Nah, itu tidak boleh seperti itu, ya. Kita berbuat kebaikan tujuannya adalah mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Dengan kita mengharap ridha Allah, maka Allah akan memberikan pahala, ya. Memberikan kita pahala di dunia dan di akhirat. Jadi amalnya tidak sia-sia. Kalau orang dia berbuat kebaikan mengharap riya, ya, berbuat kebaikan karena ingin dipuji manusia, maka dia tidak mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya ini menjadi pengingat kita harus
berbuat kebaikan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ada yang soleh dan solihah. Ya, dalil tentang sifat ikhlas tadi ya, surah Al-Bayyinah ayat 5. Kemudian Allah juga menjelaskan dalam surah Az-Zumar ayat 2 sampai 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Sesungguhnya kami menurunkan kepadamu kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran, maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Jadi ikhlas ini bisa bermakna juga memurnikan akidah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ikhlas tadi dia mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak menjadikan amal ibadah itu untuk mendapatkan pujian manusia. Makanya ini termasuk perangkap setan ya. Orang ketika berbuat kebaikan tapi berharap pujian manusia, berharap balasan manusia. Nah, ini harus kita hindari. Ketika kita beribadah, baik itu sholat, kita sedekah, kita tadarus Al-Quran, kita semua niatkan ya ikhlas ya ini mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini yang penting. Karena jika tidak seperti itu ya nanti kita tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca di surah Al-Baqarah itu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha ya. Janganlah engkau batalkan pahala sedekahmu itu dengan mengungkit-ungkit ya dan menyakiti hati penerimanya ya. Kemudian kenapa orang seperti itu ya? Karena dia ria'an nas. Orang itu dia berbuat kebaikan karena ria, mengharapkan pujian dari manusia. Ini jadi pengingat kita harus berbuat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini dalilnya ya. Dalilnya surah Al-Bayyinah ayat kelima. Surah Az-Zumar ayat 2-3. Ini bisa di rumah ditulis dalilnya tentang ikhlas. Sekali lagi Pak Ari ulangi, ikhlas artinya melakukan amal ibadah atau kebaikan hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian orang yang ikhlas namanya mukhlis. Ya, mukhlis ini artinya orang yang ikhlas. Makanya banyak orang yang namanya mukhlis ya. Enggak apa-apa, bagus namanya. Kemudian orang yang ikhlas tidak berharap pujian manusia dan tidak pula sakit hati karena dicela. Jadi orang yang berbuat ikhlas itu sama aja, mau dia dipuji ataupun dicela sama orang lain, dia tetap berbuat kebaikan. Kenapa? Sebab tujuannya adalah ridho Allah Subhanahu wa taala saja, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin diberikan balasan oleh manusia, tapi mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Lawan dari ikhlas adalah riya, yakni berbuat kebaikan karena ingin dipuji atau balasan dari manusia. Nah, ini harus kita hindari ya, sifat riya ini ya. Kita harus mengikhlaskan diri ya, memurnikan niat kita karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Itulah materi kita hari ini. Semangat anak-anak yang saleh dan salihah, semangat beramal shalih, semangat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Yang dapat Pak Guru sampaikan, nun wal qalam wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.